Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuadi dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas C dengan NIM 2281020072. Di sini saya akan melakukan presentasi dari mata kuliah Madkhal Ilmi Al-Lughah yang diampu oleh Bapak Ervan Ghazali, yaitu dengan materi definisi, objek, dan tujuan linguistik. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pengertian linguistik. Pengertian linguistik dibagi logi. Kata linguistik adalah serapan dari bahasa Inggris dari kata linguistik. Kata ini merupakan kombinasi dua kata, yaitu linguis dan imbuhan kata X. Kata linguis sendiri adalah kata hybrid, campuran dua kata dari bahasa yang berbeda, yaitu kata lingua dari bahasa Latin atau Yunani dan imbuhan akhiran surfik atau is dalam bahasa Inggris. Kemudian sedangkan imbuhan is dalam struktur bahasa Inggris adalah elemen pembentuk kata yang menunjukkan arti orang yang melakukan atau membuat sesuatu, bisa juga digunakan untuk menunjukkan arti kepatuhan terhadap suatu doktrin atau kebiasaan tertentu. Kemudian terminologi. Adapun definisi linguistik secara terminologi atau istilah dapat dimaknai sebagai pertama, ilmu yang mengkaji bahasa manusia. Kedua, studi ilmiah tentang bahasa. Kemudian, kajian linguistik adalah bahasa, yang bagaimana bahasa sebagai objek kajian linguistik adalah sebagai bahasa manusia, baik lisan maupun tulisan, yang mempunyai karakteristik khusus di mana tidak dapat disamakan dengan bahasa pada hewan atau alat komunikasi lain yang dia. Kemudian juga bahasa dalam lingkup ilmu linguistik juga tidak dapat disamakan dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh benda, misalnya bunyi kentongan dan peluit. Kemudian bahasa yang dimiliki oleh manusia, sedangkan hewan tidak memiliki bahasa, karena hewan dalam berkomunikasi hanya perlu menggunakan tanda-tanda melalui gerak-geriknya saja, atau bau dan bunyi atau suara tertentu. Kemudian, yang pertama, bahasa mempunyai bunyi-bunyi konsonan dan vokal auditif. Yang kedua, bahasa mempunyai spesialisasi, yaitu manusia dapat berkomunikasi tanpa perlu menggunakan gerakan-gerakan fisik untuk mendukung pembicaraan. Yang ketiga, bunyi-bunyi bahasa mempunyai makna mengacu pada objek tertentu. Kemudian yang keempat, bahasa dapat disegmentasikan ke dalam unit-unit satuan. Dari segi bunyi, fonologi terdapat pembagian fonetik dan fonemik. Dari segi pembentukan kata, yaitu morfologi, terdapat morf dan morfem. Kemudian yang kelima, bahasa mempunyai tujuan tentang topik yang sedang dibicarakan. Artinya, manusia dapat juga menggunakan bahasa untuk membicarakan sesuatu yang telah berlalu, yang sedang dialami, yang akan datang, atau sesuatu yang berada di tempat yang berbeda. Yang keenam, bahasa dapat dipelajari karena bersifat sistematis, berkaidah, dan teratur. Hal tersebut juga memungkinkan semua bahasa manusia di dunia ini dapat dipelajari dan dilafalkan. Yang ketujuh, bahasa dapat digunakan untuk menjelaskan bahasa. Artinya, manusia dapat belajar bahasa menggunakan bahasa sebagai medium penyampaian penjelasan dalam pembelajaran. Terus, tujuan linguistik. Tujuan teoritis. Linguistik secara teoritis bertujuan
memperoleh pemahaman yang selengkapnya tentang gejala bahasa secara umum melalui proses observasi dan penalaran ilmiah yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasi aturan atau kaidah-kaidah sistem bahasa dan penggunaannya. Yang kedua, tujuan praktis. Secara kebahasaan, linguistik bertujuan membantu dalam pelaksanaan melalui pemilihan kata tepat berdasarkan konteks budaya, psikologis, dan masyarakat dan karakter mitra bicara. Kemudian yang ketiga, tujuan estetis. Linguistik bertujuan memahami keindahan bahasa dan penggunaannya dengan tujuan estetik. Kemudian, yaitu yang pertama, ada yang namanya mikrolinguistik. Mikrolinguistik adalah studi bahasa berkaitan dengan struktur kebahasaan dalam internal bahasa, tanpa memperhatikan cara sebuah bahasa diperoleh, disimpan di otak, atau digunakan dalam berbagai fungsinya. Kemudian, cabang ilmu yang ada dalam kajian mikrolinguistik yaitu fonologi. Yang pertama, fonologi, cabang ilmu bahasa yang berfokus dalam mengkaji bunyi dan sistem bunyi dari bahasa. Yang kedua, yaitu morfologi, cabang ilmu bahasa yang mengkaji struktur bentuk kata, utamanya melalui penggunaan morfem sebagai bahan pembentukan kata, sintaksis, cabang semantik. Yang ketiga, semantik, cabang ilmu yang mengkaji tentang makna dan semantik dalam linguistik adalah studi tentang bagaimana bahasa mengatur dan mengekspresikan makna. Kemudian, pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Yang kedua, sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu yang interdisipliner. Istilahnya sendiri menunjukkan bahwa ia terdiri atas bidang sosiologi dan linguistik. Studi tentang perubahan sebuah bahasa dan hal-hal yang timbul dari perubahan tersebut. Yang keempat, psikolinguistik, yaitu psikolinguistik adalah studi tentang perilaku bahasa, bagaimana orang belajar dan menggunakan bahasa untuk mengkomunikasikan ide-idenya. Yang kelima, neurolinguistik. Neurolinguistik adalah sebagai studi yang mengkaji hubungan antara bahasa dan otak. Kemudian yang keenam yaitu antropolinguistik atau disebut juga etnolinguistik, merupakan cabang linguistik yang menelaah hubungan antara bahasa dan budaya, terutama untuk mengamati bagaimana bahasa ini digunakan atau bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Kemudian yang ketujuh, linguistik komputasi. Linguistik komputasi merupakan studi ilmiah tentang bahasa dari perspektif komputer. Yang kedelapan, stilistika, yaitu adalah ilmu yang mengkaji mediator antara disiplin ilmu linguistik dan kritik sastra. Stilistik memediasi antara disiplin linguistik dan kritik sastra. Terus kemudian yang kesembilan yaitu ada etnolinguistik, merupakan cabang ilmu juga dari linguistik yang mempelajari struktur bahasa berdasarkan cara pandang dan budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu teolinguistik, studi yang mengkaji hubungan antara bahasa dan agama yang meliputi wilayah ibadah, ritual, teks kitab suci, khotbah, dan doktrin keimanan. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.